Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Ternyata ada yang sudah baca kontraknya, AFF harus juara 1. Kalau begitu nggak dapat juara 1, maka dipecat. Itu masuk akal menurut Bung Nurdin Halid, ya kan? Jadi tadi saya katakan bahwa kalau dasarnya adalah kontrak dengan target tertinggi, Iya, itu berarti iya. PSSI profesional. Oke. Tapi menurut saya bukan cuma itu. Enggak, pertanyaan begini, kenapa kemudian itu tidak dikomunikasikan? Itu yang jadi pertanyaan kan? Nah, saya ke Bung Toel dulu. Betul nggak kontraknya seperti itu, juara 1 AFF? Dan kenapa tidak dikomunikasikan secara lengkap? Seakan-akan saya lihat kontraknya. Oh. Mungkin hanya mendengar bocorannya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi langsung ya, mendengar bocorannya langsung kan waktu itu ya? Iya dong, langsung waktu itu. Ini buka aja supaya publik. Buka aja. Ya artinya targetnya kan juara. 1. Cuma dikomunikasikan kan dengan bahasa hasil terbaik. Tapi belakangan kan ketum bilangnya semifinal. Jadi sebetulnya kalau dari sisi organisasi, kenapa nunjuk Pak Nurdin karena pernah di PSSI, toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Tidak dalam explicit statement yang kuat gitu loh. Karena sebetulnya kan terakhir ketum bilang semifinal kan. Maksudnya gini loh. Yang milih pemain pelatih. Siapa aja silahkan. Giliran maksudnya jangan draw dong sama Laos. Jangan kalah dong sama Filipina gitu loh. Kalau kita mau bicara AFF. Tapi kan problematiknya bukan cuma itu. Kan tadi nggak mau dipolitisasi. Jadi kalau kita nggak mau politisasi, AFF itu kalau dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, AFF dan SEA Games, sebetulnya Exco kalau dalam sudut pandang saya, nggak usah banyak diskusi, ya harus juara targetnya. ASEAN kok. Jadi itu sih harus target awal, stepping stone gitu. Bahwa kita punya mimpi Piala Dunia normal, Asia normal, tapi ASEAN gitu loh. Jadi STY dipecat kenapa? Kan ada faktor lain. Apa itu? Dinamika yang kompleks kalau bahasa ketum. Apa itu misalnya? Ada friksi antara Peristiwa pemain di ruang dengan ganti. pelatih. Coba disampaikan aja. Ruang ganti. Ruang ganti, oke. Kita Pasca buka. Bahrain. Ruang ganti kenapa itu? Antara pemain naturalisasi yang ingin diskusi taktikal. Makanya kalau kita Nggak nyambung maksudnya? Yes. Di ruang ganti Makanya itu ya? saya pernah mengkritisi taktikal yang monoton kan. Oke. Menemukan kebenarannya enggak? Kan menemukan. Oke, itu dari siapa tuh ruang ganti itu? Kan di ruang ganti kok bisa sampai keluar? Ya bocor berarti kan. Informasi kan netes kan. Oke, Lalu satu. kita bisa menyambungkan benang Nggak merahnya. nyambung gitu. antara pemain dengan coachnya waktu itu Sintayong. Terkait taktikal. Terkait tactical, taktis. Oke, yang kedua. Pertama dari pemain-pemain naturalisasi kan begitu. Kedua soal bahasa, Bahasa. komunikasi, kultur. Tapi semua pemain kan belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Kalau yang naturalisasi mungkin bisa. Tapi yang enggak kan belum tentu juga bisa lancar. Artinya kendala bahasa bukan Saya jadi kasih hal yang- contoh ya. Di area teknikal pelatih di pertandingan. Kalau dia mengamati pertandingan lalu secara spontan ingin mengoreksi ataupun memberikan sebuah arahan. Dia kan akan spontan. Ya. Pertanyaan saya, dia ngomong pakai bahasa apa? Kan 9 naturalisasi ini ya. Ya, ya. 2 lokal. Kalau lihat komposisi terakhir. 2 lokalnya kan Rizky Ridho dengan Marcelino, Rizky Ridho dengan Witan misalnya kan begitu. Dia mau teriak pakai bahasa apa? Panggil dulu penerjemah. Ini teknikal praktis. Jadi selama bertahun-tahun ini nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung. Ada situasi yang kemudian begitu naturalisasi datang, ada situasi. Saya Dan menyambung itu ya, betul. makin puncaknya ketika pasca Bahrain gitu loh. Saya menyambut sebagai sebuah pengalaman. Yang komunikasi ini kaitannya juga dengan taktik. Sebentar, nanti saya kesana. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga? Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Kan begitu. Lalu soal taktikal dan sebagainya. Makanya waktu lawan Jepang kalau teman-teman cukup cermat mengamati. Ada satu kalimat dari ketum Erick Thohir yang marah di ruang ganti. Turunkan egonya masing-masing. Iya, iya. Itu sempat viral. Itu Tuh. kaitannya di situ. Apa yang terjadi di Bahrain dan Cina salah satunya? Eliano Reinders. Ini problem besar.
Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah di acara ya, di talk show juga. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata. Dianggap begitu kan. Maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Sinteyong dia tidak layak masuk skuad timnas. Loh itu kan menimbulkan pertanyaan hebat dong. Yang meminta proses naturalisasi itu siapa? Kan gitu. Yang kedua, ketika pemain sudah dinaturalisasi lalu tidak dipakai, itu kemana prinsip sepak bolanya tadi bahwa dia di atas rata-rata kualitasnya? Lalu yang kedua, apakah kita menghormati proses negara? Approve dari Menpora, approve dari Menhukam, ketuk palu dari DPR, tanda tangan dari Presiden. Apakah kita menghormati proses negara itu? Sementara ratusan ribu pemain sepak bola Indonesia juga ingin main di timnas. Tapi karena dianggap kalah kualitas oleh proses yang namanya naturalisasi akselerasi, mereka duduk manis kan? Kita duduk manis misalnya pemain-pemain kita. Tapi kemudian nggak dipakai. Tidak masuk DSP loh. Kan itu pertanyaan besar, itu problem loh. Kalau kita mau bicara ansih sepak bola, itu problem loh. Dia nggak masuk DSP, Bang Aiman. Daftar susunan pemain. 11 itu starting, 7 itu di bench. Itu yang masuk DSP 18. Dia nggak masuk. Kan biasanya tim bawa 23 atau 26. Jadi biasanya dia pakai training duduk di tribun. Eliano duduk sebelah saya selalu. Makanya kan. Tas. Iya kan? Ada Sananta, Eliano. Nah itu nggak sederhana. Lalu saudaranya Yakob Sayuri itu. Nggak sederhana. Apalagi dia mengatakan dia belum cukup layak masuk skuad timnas. Sintayong bilang begitu. Yes, ada itu jejak digitalnya. Itu problematika gitu loh. Tapi apakah kemarin waktu pergantian itu problematika itu diangkat? Menurut saya itu kesantunan organisasi aja nggak mau ungkap kan? Kan itu. Oke. Ada yang menambahkan, Bung Nurdin? Ya. Jadi zaman saya ya sebagai sebuah kelamaan bahwa setiap budaya pertandingan pelatih itu dia memang punya prinsip. Itu kita harus akui dan kita tidak bisa intervensi itu. Tapi prinsip itu tidak boleh kaku. Ya. Misalnya gini, zaman saya dulu termasuk waktu saya menjadi manajer dan saya berhasil loh. Tapi tadi 18 orang. Tidak, dengar dulu, jangan dipotong dulu. Ya. Masalah itu. Jadi setiap pelatih itu pasti sudah mengatur strategi dan taktik. Apakah dia 4-3-3, 4-5-1 atau 5-4-1 dan sebagainya, 4-4-1, 4-4-2 dan sebagainya. Nah setelah itu kemudian ada namanya manajer meeting dulu. Sekarang mungkin technical meeting. Maka dia menjelaskan kepada pemain. Ini menghadapi ini maka ya strateginya nih. Polanya ini gitu. Nah pada saat itu Sintayong yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, itu masih bisa menggunakan penterjemah. Tapi ketika pertandingan di lapangan, dia strateginya yang sudah disampaikan waktu manajer meeting tidak berjalan. Dia ingin merubah atau dia ingin memperkuat itu. Komunikasi ini sudah terlambat. Gol tercipta. Itu yang dimaksud tadi, salah satunya. Jadi dalam kondisi darurat susah tuh untuk komunikasi. Susah sekali. Coba harus panggil dulu orang Koreanya yang bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kalau misalnya asisten pelatih kita tidak bisa bahasa Inggris, ambil bahasa Indonesia. Baru menerjemahkan. 2 penerjemah dalam waktu dia harus mengambil keputusan hitung detik. Gol tercipta. Misalnya seperti itu. Jadi faktor komunikasi ini handicap yang sangat tinggi ketika pertandingan berlangsung. Kalau sebelum bertanding bisa. Yang kedua adalah seorang pelatih harus paham culture sepak bola sebuah negara. Nah saya melihat hari ini, membaca hari ini langkah awal dari Patrick ini bagus. Dia ingin mengetahui culture sepak bola Indonesia dengan cara dia mendatangi direktur teknik Indra Safri ke lapangan, bertemu Bima Sakti. Soan? Bukan soan, dia ingin tahu. Dia ingin tahu tentang culture sepak bola Indonesia, pasti ada diskusi. Dia tanya itu. Nah sehingga keluar pernyataan Patrick kalau nggak salah, bahwa dia mengatakan timnas Indonesia dari pemain Indonesia adalah merupakan tulang punggung timnas. Dia tidak mengatakan naturalisasi. Itu berarti dia ingin memahami culture. Dan seorang pelatih harus paham tentang culture sebuah negara. Sepak bola sebuah negara. Jadi bahasa dan culture-nya Kluivert udah benar untuk tahap pertama langkah nih. awal, ini langkah yang bagus. Tapi itu kemudian dia bisa, ingin mengamati, ini pertandingan. Tapi itu bisa terjadi karena kan yang kita hadapi taktikal nih. Yang tadi kan strategis. Setuju ya. Semua harus diperbaiki dalam konteks federasi kan. Wasit yang mimpin PON kemarin masih begitu. Tapi bentar. Nah, maksud saya banyak hal. Asprof di DKI misalnya. Tapi poin saya tadi, pemain lokal adalah tulang punggung
timnas ngelawan Australia sama Bahrain bisa dipraktekkan gitu Bisa, dia bisa menggabungkan antara pemain naturalisasi dengan pemain kita. di melawan Australia dan Bisa. Bahrain. Ya, misalnya kita 4 pemain, 7 naturalisasi. Oke. Kalau sekarang kan hanya 8-3 paling banyak kan? Atau 5 nih kita. Jadi- Jadi gini Bung Pendi, 92 kadang-kadang 83. 83. Jadi nanti target kita 74. sebenarnya gini, kalau membaca, Ya. tadi dikatakan blueprint. Sejak saya jadi ketua PSSI, 2007 saya sudah canangkan blueprint visi 2020 PSSI. Industri bola menuju Oh pentas iya liga. iya iya. Ada bukunya itu. Ada bukunya. Dan itu yang berjalan sekarang. Iya. Badan Liga Indonesia itu zaman saya. Kalau Badan untuk Timnas Nasional kepentingan zaman saya. Sebentar, taktikal, sebentar. nggak sedikit aja. Kalau untuk kepentingan taktikal, nanti lawan Australia 11-11-nya pemain diaspora nggak apa-apa. Tidak masalah. Oh, oke. Karena dia sudah pemain Indonesia. Agak bertentangan dengan Tetapi buku tapi ya. culture-nya, filosofinya adalah bukan filosofi speed and power. Karena itu nggak cocok dengan pemain naturalisasi kita. Tapi kalau dia menggabungkan antara speed and power dengan total football, Ya. bisa kita menang lawan Australia. Kita harus optimis. Sepak bola itu di samping teknikal ada faktor luck. Ketika melawan Australia, Oh itu pasti. Bola ketika itu melawan putar. Australia itu di kini itu bukan karena kita pertahanannya kuat sehingga tidak jebol. Laki aja Indonesia. Oh, iya, iya. Harusnya 10-0 tuh. Ada penalti juga lawan Arab Saudi kan? Iya. Yang dengan baik Nah, diselamatkan. coba kalau oleh mau lihat Martin ya, Pass, kan? dikatakan tadi mengangkat Sintayong level sepak bola di high level, itu betul. Tapi jangan salah, 2007 timnas kita sudah ber high level. Coba putar video ketika kita bertanding melawan Arab Saudi, mengalahkan Bahrain, kemudian 2007, hanya 1-0 2007. Dan Tanpa naturalisasi. kondisi darurat tadi yang dialami oleh STY karena sulit komunikasi harus mengubah strategi dan sebagainya tidak akan terjadi di zamannya Kluivert nanti. Ya, saya kira tidak akan terjadi karena Tidak akan dia, terjadi. Karena kenapa? Nanti kita akan bahas. Saya nanti akan bicara soal ke Bung Pange apa yang kemudian disampaikan tadi antara Bung Toel dan Bung Nurdin Halid. Sesaat lagi isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono.